Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian juga, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan membahas atau membaca atau mentelaah kitab Ya Talibal Ilm, kaifa tafham, kaifa taqra wa kaifa tahfaz. Ya, kira-kira demikian kitab Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala, dan kita masih di pembahasan perkara-perkara yang harus selalu ada pada penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama. Kita masuk ke poin yang ke-12. Kata penulis rahimahullah, perkara yang ke-12 yang seharusnya ada terus pada penuntut ilmu, ya harus ada terus pada diri seorang penuntut ilmu adalah kasratu syukrillahi ta'ala wa kasratu hamdihi kullama zdadta ilma. Banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala serta banyak memuji-mujinya setiap kali yang engkau bertambah ilmu. Abu Khilabah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama salaf, beliau berkata, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah wa la yakun hammuka an tuhaddisa bihin nas. Ya. Kata Imam Abu Khilabah, apabila Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu baru kepadamu, maka fa ahdits lahu ibadah, tambah, ya, perbaharui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah. Wala yakun hammuka, dan jangan sampai, ya, keinginan besarmu adalah antu haditsa bihin nas, mencerita-ceritakannya, ya, kepada orang-orang. Ya, bukan berarti enggak boleh, ya, ketika Allah berikan kita ilmu kemudian kita ceritakan, bukan berarti enggak boleh. Kalau memang niatnya untuk tahadus bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah, tapi maksud di sini cerita-ceritanya itu dalam rangka sombong gitu. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi ini kata Imam Abu Khilabah, kalau seandainya Allah memperbaharui, ya, atau menambahkan ilmu baru kepadamu, maka perbaharui. Maksudnya tambah ibadah kepadanya. Jangan sampai, ya, keinginan besarmu, ya, hanya menyampaikannya, menceritakannya kepada orang lain. Kalau seandainya tujuannya tadi, ya, tujuannya menyombongkan diri. Jadi hadirin atau ikhwani fillah wa akhwati fillah, banyak bersyukur kepada Allah serta banyak memujinya, ya. Ini merupakan fidzalika, ya, hal tersebut merupakan i'tirafun bi fadlillahi alaik, kata penulis, merupakan pengakuan. Ya, itu merupakan mengakui akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, keakui. Serta hal tersebut merupakan bentuk engkau butuh kepada Allah. Dan hal tersebut juga bisa menghindarkan dirimu dari ujub. Ya. Oleh karena itu, setiap kali Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu serta keutamaannya, maka perbanyak bersyukur kepada Allah serta perbanyaklah memujinya. Fa inna dzalika min asbabiz ziyadah, kata penulis. Karena hal tersebut, ini banyak bersyukur kepada Allah, banyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar, ya, bertambahnya kenikmatan. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Dan ini janji Allah, dan Allah enggak mungkin bohong. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bohong. Allah akan tambahkan. Jadi hendaklah penuntut ilmu, ya, kita semua penuntut ilmu, siapapun kita adalah penuntut ilmu. Banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk belajar, ketika Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis taklim. Banyak bersyukur kepada Allah karena betapa banyak orang tidak Allah berikan nikmat ini. Banyak orang yang tidak Allah muliakan dengan nikmat ini. Maka alangkah sangat pantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mudahkan hamba untuk belajar, Engkau telah mudahkan hamba untuk menghafal, Engkau telah mudahkan hamba untuk membaca, mendengar, ya Allah.
Nah gitu, syukran ya Rabbi. Puji Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Puji-puji Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur kita ya. Di antara bentuk syukur kita demikian kepada Allah. Jadi ya, penuntut ilmu harus banyak bersyukur kepada Allah setiap kali Allah tambahkan ilmunya. Dengan cara memperbanyak memujinya dan memperbanyak beribadah kepadanya. Kemudian perkara yang ke-13 yang harus ada terus pada seorang penuntut ilmu adalah al-hadharu minat tatallu'i ila tasadduri wa tara'usi wa tara'us wa tara'usi ya. Berhati-hati terhadap at-tatallu' ya, keinginan besar. Hati-hati terhadap ya keinginan at-tasaddur ya, menjadi yang terdepan, wa tara'us menjadi pemimpin. Hati-hati nih para penuntut ilmu ya, yang awal-awal gitu ya. Ya, kayak saya inilah ya, kayak intinya kita semua yang baru-baru ngaji, hati-hati jangan sampai baru belajar ya 1-2 kitab, kemudian ya baru paham ini itu sedikit. Masih banyak perkara yang belum tahu, kitab fikih satu pun belum pernah ada yang selesai, kitab akidah pun belum pernah ada satu pun yang selesai gitu, masih di perjalanan, masih membahasnya. Maka hati-hati jangan sampai minat ini atau talur, memiliki keinginan kuat, memiliki keinginan yang sangat besar untuk tasaddur ya, duduk di paling depan di majelis untuk ceramah gitu Mas. Wa tara'us menjadi pemimpin. Nah, hati-hati jangan sampai jangan sampai tergesa-gesa. Kenapa? Kata penulis, fadzalika min a'zamil mubiqati wal mu'awwiqati li talibil ilmi. Karena hal tersebut merupakan kehancuran serta penghalang terbesar bagi penuntut ilmu. Kata penulis, fala tanzur mata tajlis ala kursi sadarah. Maka sudah, enggak usah engkau perhatikan kapan engkau duduk ya di atas kursi yang paling depan, maksudnya ya di kursi untuk ceramah ustadz gitu, di meja gitu ya, kursinya. Maksudnya ya kita tahu tempat ustadz duduk di paling depan. Udah enggak usah engkau perhatikan, enggak usah engkau pikirkan gitu. Kapan kau duduk di atas kursi yang paling depan tersebut. Namun apa yang harus kau lakukan? Utlubil ilma. Udah belajar aja, belajar ilmu aja, udah belajar. Wa talabul ilmi, kata penulis, ba'da fadlillahi ta'ala yaquduka ila khairin katsir. Dan menuntut ilmu ya setelah karunia dari Allah tentunya ya, akan mengantarkanmu kepada kebaikan yang sangat banyak dan akan menghindarkanmu dari keburukan yang sangat banyak. Amma idza kana qasdu man yatlubul ilma an yanzura mata yatara'as wa mata yatasaddara wa mata yatashayyakh fala syakka anna an-niyata huna madkhulatun fal hadara kullal hadar, kata penulis. Ya. Kata penulis, apabila niat ya orang yang menuntut ilmu niatnya ya, an yanzura mata yatara'as. Ya, dia tujuan orang yang menuntut ilmu, dia merenungkan kapan dia itu menjadi pemimpin ya, kapan dia itu nanti yatasaddar ya, duduk paling depan, kapan dia menjadi syekh, itu yang dia perhatikan ya. Tujuan itu supaya dia itu segera gitu. Niatnya sekedar itu saja, supaya menjadi pemimpin. Maka fala syakka, kata penulis, tidak diragukan lagi bahwa niat di sini madkhulah, cacat. Ya. Enggak beres, cacat, madkhulah, cacat di sini maksudnya. Fal hadaru kullal hadar. Fal hadaru kullal hadar. Maka hendaklah engkau sangat berhati-hati. Berhati-hatilah gitu maksudnya. Tentu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, hal ini kalau seandainya kondisinya ya di sebuah tempat tuh banyak ustadznya, banyak ulama-ulama besarnya, ustadz seniornya, oke. Penuntut ilmu awal udah nggak usah banyak pikiran, kapan saya
ya, menjadi pemimpin kayak kapan sih, pokoknya dia berharap, dia ingin ya, supaya dia pun ada di barisan ustadz-ustadz senior. Dia niatnya ya supaya jadi yang paling tinggi, sekedar itu saja, meninggi-ninggikan dirinya. Nah, jelas ini tidak layak, tidak layak. Tapi kalau seandainya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di suatu kampung, di suatu tempat, ustadz-ustadznya kurang, pengajarnya kurang, atau bahkan tidak ada, cuman adanya antum, adanya cuman kita, dan kita alhamdulillah sudah belajar, mungkin setahun 2 tahun kita memiliki pengalaman belajar, memahami kitab-kitab dasar, maka ya akhi, jangan haramkan orang dari faedah yang ada pada antum. Jangan kau haramkan, jangan antum haramkan orang-orang ya dari belajar kepada antum, karena kondisinya beda. Jadi poin yang ke-13 ini, kalau seandainya kondisinya itu banyak ustadz, banyak ulamanya di suatu daerah yang antum tinggali di situ. Tapi kalau seandainya nggak ada, cuma antum, akhi, bismillah, tawakkal ala Allah, sampaikan, ceramah, berdakwah, sampaikan apa yang diketahui, sampaikan ilmu yang telah didapatkan. Kalau ditanya kemudian tahu jawabannya, jawab. Kalau ditanya suatu pertanyaan kemudian antum tahu jawaban dari ustadz, sampaikan jawaban ustadz tersebut. Kalau memang nggak tahu, katakan wallahu taala alam, saya nggak tahu. Nggak usah berat ngomong nggak tahu, sampaikan, saya nggak tahu. Insya Allah nanti saya cek lagi, saya buka lagi kitab-kitab para ulama, atau saya akan tanya kepada salah seorang syekh. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya kondisinya banyak ustadznya, banyak ustadz-ustadz senior, ya sudahlah. Kita yang awal-awal, pemula-pemula ini udah banyak aja mengumpulkan ilmu, terus ya belajar ilmu agama terus sampai betul-betul matang, sampai betul-betul memiliki dasar yang kokoh, ilmu yang kokoh. Oke, ketika itu bismillah. Kalau memang dibutuhkan, bismillah saja. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua.